Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita kali ini berkaitan dengan, kurva pompa. Eee, Kurva pompa ini, pada dasarnya berisi segala informasi penting berkaitan dengan pompa, sehingga, pengguna yang, ingin memilih pompa atau mencari pompa bisa memilih dengan baik, eee pompa mana yang cocok untuk kebutuhannya. Nah, jadinya bahwa produsen pompa itu akan selalu membuat atau, menyediakan informasi berkaitan dengan pompanya, dalam bentuk, kurva pompa ya, dalam bentuk, kurva. Nah, beberapa informasi penting yang tersedia dalam bentuk kurva tersebut diantaranya adalah kurva head dan debit ya, lalu kemudian ada kurva efisiensi, ada kurva yang memperlihatkan daya pompa, lalu kemudian kurva yang memperlihatkan NPS-HR NPS-HR dari pompa. Nah, untuk, kurva yang memberikan hubungan antara head dan debit itu diperlihatkan, seperti ini. Jadi, head dan debit itu, memiliki hubungan yang berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Biasanya, normalnya bahwa, pada garis horizontal itu berisi informasi tentang, debit, lalu pada garis vertikal itu menunjukkan informasi tentang, head. Nah, eee untuk satuan dari debit ini bisa GPM, ya, galon per menit, atau bisa juga dalam satuan SI, meter kubik per detik atau liter per menit, ya, ataupun turunan-turunan, satuan lainnya. Lalu kemudian untuk head itu umumnya menggunakan feet dalam satuan British dan, meter dalam satuan SI. Nah, hubungan keduanya itu diperlihatkan lebih jelas misalnya di gambar ini ya. Jadi, di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa, ketika, eee ketika debit, diprioritaskan untuk, meningkat dia punya, eee, nilai debitnya, maka head-nya akan turun, demikian juga sebaliknya. Jika head-nya ingin naik, maka debitnya harus dikurangi, dan ini adalah hubungan yang, sudah pasti, terjadi untuk, head dan debit, ya. Jadi, ketika kita ingin mengetahui berapa head maksimum dari sebuah pompa, nah kita bisa pasang, valve, di pipa, eee, discharge dari pompa. Ketika pompanya kita jalankan lalu valve-nya ditutup, maka dia akan menghasilkan head maksimumnya, ya. Nah, kurva yang kedua adalah kurva efisiensi pompa. Jadi ini juga biasanya dapat disajikan dalam sumbu horizontal, debit, lalu sumbu vertikal, head. Tapi, bentuk, kurvanya ini berbentuk, parabola seperti ini, yang mana ada daerah maksimum yang menunjukkan, daerah kerja terbaik pompa atau efisiensi maksimum pompa. Nah, di sekitar efisiensi maksimum pompa ini, ada daerah di mana pompa bisa bekerja dengan baik, sehingga terkadang disebut dengan, sweet zone. Jadi, zona di mana pompa bekerja secara nyaman, ya, di mana pompa bekerja secara nyaman. Lalu kemudian, kurva yang ketiga adalah kurva yang memperlihatkan besaran energi atau daya yang di yang dikonsumsi oleh pompa, ya, yang dikonsumsi oleh pompa. Nah, di sini bisa terlihat bahwa, eee, kurva ini biasanya menggambarkan bahwa, semakin semakin tinggi, aliran atau debit aliran yang, di dikeluarkan oleh pompa, maka akan, menunjukkan bahwa, semakin besar juga energi atau daya yang dikonsumsi oleh pompa tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah yang harus ada adalah kurva NPS-HR. Jadi, kurva ini memberikan gambaran, berapa nilai NPS-HR pompa tersebut pada kondisi operasi di mana yang dipilih oleh penggunanya, ya, yang dipilih oleh penggunanya. Nah, normalnya kurva NPS-HR ini terlihat, cenderung rata di awal, namun ketika melewati garis tertentu, BEP tertentu, dia akan mulai cenderung akan
naik. Makanya kemudian daerah ini biasanya ketika NPSHR-nya cenderung meningkat dengan pesat, daerah ini biasanya tidak disarankan untuk pompa untuk beroperasi, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, jika NPSHR terlalu besar maka potensi terjadinya kapitasi juga akan besar. Nah, jika kita gabungkan 4 dari kurva ini, jadi ini adalah 4 kurva yang dibuat kecil-kecil sedemikian rupa lalu kemudian diberikan titik. Titik A itu adalah titik di mana pompa bekerja pada efisiensi maksimum, ya. Pompa bekerja pada efisiensi maksimum. Nah, ini adalah bisa juga terlihat pada titik A tersebut akan terlihat key maupun debit maupun head, di mana debit dan head yang dihasilkan oleh pompa. Debit dan head yang dihasilkan oleh pompa pada titik A ini, di mana efisiensinya paling bagus. Nah, kemudian jika kita lihat grafiknya itu dalam satu grafik yang sama, jadi ini adalah efisiensi pompa yang terbaik. Dia akan bekerja pada head dan debit yang tertentu. Jadi itu dianggap di mana pompa bekerja dengan sangat nyaman. Lalu kemudian dari grafik ini juga bisa kita lihat bahwa berapa BHP atau daya yang dikonsumsi oleh pompa dan juga berapa NPSHR berapa NPSHR pompa. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan, ya, dari informasi yang diperoleh dari kurva pompa, kita bisa menentukan pilihan bahwa apakah pompa tersebut cocok dengan yang kita butuhkan. Khusus kepada bahwa sebaiknya kita memilih pompa sesuai dengan kebutuhan head dan debit, tetapi pompa tersebut harus bekerja pada daerah operasi yang terbaiknya, atau di daerah paling tidak di daerah sweet zone dari pompa tersebut. Nah, jika kemudian misalnya pompa bekerja di daerah B, di mana ini di daerah B ini kurva Haki debit aliran turun, headnya tinggi, ya, atau pompa bekerja di sebelah kiri dari titik terbaiknya, dari efisiensi terbaik dari pompa, maka bisa kelihatan bahwa pompa akan bekerja dengan efisiensi yang rendah, ya. Nah, meskipun daya yang dikonsumsi juga rendah dan MPSHR pompa juga rendah, tetapi ingat bahwa pompa akan bekerja dengan efisiensi yang rendah, ya, dan tentu saja aliran air atau Q atau debit aliran air yang dihasilkan juga sangat rendah. Nah, ini tentu berakibat kurang bagus pada pompa, di mana bisa saja poros kalau beroperasi dalam waktu yang lama, poros akan mengalami defleksi serta stres yang berlebihan pada bantalan serta seal pompa. Nah, demikian juga sebaliknya kalau misalnya dia beroperasi di titik C, di mana di sebelah kanan dari daerah efisiensi terbaik pompa. Misalnya di garis merah ini di sebelah kanan, misalnya ini adalah titik C. Ya. Nah, tentunya ketika pompa beroperasi di daerah tersebut, maka head yang dihasilkan oleh pompa juga menurun drastis, walaupun debit aliran pada pompa itu meningkat, ya. Namun terlihat pada daya yang dikonsumsi oleh pompa itu akan meningkat dengan cukup tajam, ya. Serta NPSHR pompa juga akan meningkat cukup tajam, sehingga pada zona ini, ya, pada daerah tersebut kemungkinan untuk terjadinya kapitasi itu sangat besar, ya. Lalu kemudian karena daya yang dikonsumsi oleh pompa cukup besar, maka overload juga
kemungkinan motor untuk terjadi overload juga cukup besar kemungkinannya, ya. Dan hal ini juga bisa berakibat fatal pada bantalan serta di mana bantalan bisa mengalami defleksi serta mengakibatkan stres pada seal maupun bantalan. Nah, karenanya ketika kita memilih pompa, maka pompa tersebut diharapkan beroperasi pada zona nyaman, di mana itu di titik daerah titik A, di mana pompa bekerja pada efisiensi terbaiknya. Karenanya kemudian biasanya kurva pompa ini, keempat kurva ini biasanya untuk satu pompa biasanya disajikan dalam satu bagian, ya. Nah, misalnya seperti ini adalah salah satu contoh pompa di mana meskipun kurvanya tidak digambarkan dalam satu grafik yang sama, tetapi berada dalam satu lembaran yang sama sehingga bisa terlihat, ya. Jadi kalau misalnya saya ingin menggunakan pompa jenis ini, ya, di sini adalah satu pompa, impellernya 113 mm, lalu kemudian dayanya berapa, ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kalau saya ingin menggunakan pompa ini, maka pompa ini akan sangat bagus kalau dia beroperasi di antara 250 sampai 300 liter per menit. Jadi area operasi yang paling nyaman, kita bisa lihat bahwa dia terindikasi berada di area ini. Ya, ini adalah daerah operasi nyamannya pompa, ya, mungkin bisa sampai 240, ya, sampai 300. Dan efisiensi terbaiknya itu adalah di 270 liter per menit. Nah, berapa head yang bisa di-cover pompa ini kalau misalnya saya pilih 270 liter per menit, ya tentu saya bisa lihat di kurva head dan key, ya. Di kurva head dan key ini bisa terlihat bahwa head yang bisa di-cover oleh pompa itu di sekitar 15,6 meter, 15,6 meter. Lalu kemudian kira-kira berapa konsumsi dayanya dalam kilowatt, ya. Ya, dia akan berada di area sini, ya, itu mendekati lebih dari 1 kilowatt, ya. Saya kira seperti itu. Nah, di sini juga ada informasi mengenai NPSHR-nya. Nah, kira-kira berapa NPSHR-nya? Dia akan berada di sini, itu kira-kira NPSHR-nya itu ditunjukkan di grafik ini, ya. Jadi kalau kita lihat dari garis yang saya warna biru ini, NPSHR-nya itu berada sekitar mendekati 3 meter, kurang dari 3 meter, sekitar 2,6, 2,7 meter NPSHR-nya. Sehingga ingat bahwa NPSHA dari desain kita harus lebih dari itu. Nah, jadinya sekali lagi bahwa kita perlu tekankan bahwa zona yang switch sedapat mungkin kita memilih pompa yang sesuai dengan kebutuhan dari segi head dan debit, tetapi pompa tersebut sedapat mungkin beroperasi pada zona nyamannya atau sweet zone dari pompa tersebut. Nah, secara umum pompa itu bisa beroperasi di 4 daerah operasi. Di sini diindikasikan di daerah A itu daerah sweet zone, lalu kemudian sedikit bergeser ke kiri dari daerah A itu adalah daerah B, lalu kemudian yang sebelah kanan daerah itu daerah C, lalu kemudian ada juga daerah D, ya. Nah, untuk daerah D dan C ini sebaiknya dihindari karena seperti yang kita sebutkan tadi ini, hal ini bisa merusak pompa, lalu kemudian di daerah C ini bisa mengakibatkan muncul kavitasi akan bisa terjadi dengan sering-sering terjadi di daerah sini, demikian juga di daerah D kita sudah sebutkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya terpaksa pompa yang kita pilih itu karena kalau misalnya kita menggunakan misalnya pompa lama atau kita mau reuse pompa yang ada, lalu kemudian pompa tersebut kita tidak bisa bekerja di daerah sweet zone-nya di zona A, maka ya bisa kelihatan bahwa kalau dia bekerja di zona B tentunya untuk memperbaiki itu bisa kita lakukan dengan
mengganti, mengurangi ukuran impeller ya, mengurangi ukuran impeller. Karena kalau tidak maka pompa ini akan kehilangan efisiensinya terutama, lalu kemudian ada beban-beban lain atau stres yang terjadi pada bantalan maupun pada seal ya. Nah, kalau misalnya harus beroperasi pada dalam jangka waktu yang lama di zona B, maka sangat disarankan untuk mengganti impellernya. Perlu diingat bahwa kalau impellernya diganti dengan yang lebih kecil karena kita harus mengurangi impellernya supaya dia bisa bekerja di zona nyaman, maka perlu diingat bahwa mengurangi diameter impeller, maka head dan tekanan dapat dipertahankan, tetapi ya headnya dapat dipertahankan, tetapi dia akan mengurangi debit aliran. Ya, jadi ini juga perlu dipikirkan dengan matang. Nah, biasanya informasi dari produsen pompa itu bisa terlihat seperti ini. Jadi untuk satu grafik ini, informasi yang diberikan oleh produsen pompa, ya, ada di dalam satu grafik bisa saja ada kurva head dan debit, lalu kemudian bisa saja di situ ada beberapa diameter impeller, ya, untuk membantu kita menentukan diameter berapa serta berapa putaran dari impellernya. Lalu kemudian ada juga diberikan efisiensi serta daya dan dikonsumsi BHP serta NPS-HR-nya. Ya, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh untuk pompa untuk fire water. Ya, dia berputar di 1750 rpm. Ya, 1750 rpm. Lalu kemudian di sini juga diberikan beberapa pilihan. Beberapa pilihan dia punya diameter impeller dari 6,9 inci sampai 9,5 inci yang diperlihatkan di sini. Lalu kemudian diperlihatkan juga berapa kira-kira konsumsi dayanya. Lalu kemudian di sini ada diperlihatkan efisiensinya. Lalu yang paling bawah juga diperlihatkan dia punya NPS-HR dari pompa. Lalu seperti biasa untuk sumbu datar dan adalah mengindikasikan debit, lalu sumbu vertikal dalam merupakan total head dari pompa tersebut. Nah, satuan dari head ini bisa saja ada di sini diperlihatkan ada galon per menit, yang sebelah atas itu adalah meter kubik per jam, lalu total head yang sebelah kiri itu dalam satuan feet, ya, lalu yang sebelah kanan itu adalah satuannya meter. Jadi ini adalah salah satu contoh kurva pompa yang tersedia di pasaran. Ya. Nah, jadi ini untuk satu jenis pompa dengan impeller yang berbeda, ya, dengan impeller yang berbeda, tetapi putarannya sama. Namun demikian, terkadang juga ada produsen pompa yang memperlihatkan banyak dari jenis pompanya yang tersedia, seperti yang diperlihatkan oleh Bara Pumps ini. Ya. Jadi tetap bagian bawah itu diperlihatkan berapa debitnya dalam liter per menit maupun meter dalam liter per menit, ya, maupun meter kubik per jam saya kira. Lalu kemudian yang sumbu vertikalnya itu head dalam satuan meter, ya. Dalam sebelah kanan ini head dalam satuan feet. Lalu kemudian yang bagian atas dia memperlihatkan berapa GPM galon per menit dari debit dari pompa tersebut. Lalu kemudian di dalamnya itu berbagai jenis pompanya yang bisa memungkinkan kita untuk memilih pompa mana kira-kira yang cocok. Lalu kemudian ketika kita memilih salah satu pompanya, kita bisa mencari detailnya. Misalnya kemudian kita ingin memilih pompa dengan 1000 liter per menit, ya, 1000 liter per menit dengan head yang kita butuhkan sekitar 40 meter, ya. Tentu kita akan mencari di sini, ya. Saya butuh 1000 liter per menit, saya akan mencari head 40 meter misalnya.
Lalu kemudian saya akan berada, pilihannya ada di sini. Nah, pompa yang akan saya cari itu sepertinya akan terpenuhi dengan pompa jenis ini. 50-209 garis miring 9.2 ini kemudian akan membantu kita untuk mencari secara lebih detail lagi ke arah pompa ini, jenis yang ini. Oke, saya kira itu untuk kurva pompa. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya ketika kita lanjutkan materi ini.